Eh, Terima kasih. Saya ingin menanggapi singkat. Tadi saya mulai dari yang terakhir dari Pak Herman Said. Tadi bicara kurikulum, bicara akhlak ya. Kalau saya ini tipe saya itu tidak nunggu ketentuan dari pusat. Tapi saya sebagai kepala sekolah, sebagai rektor ya saya kreatif. Untuk jadi rektor itu harus profesor itu karena ditunggu kreativitasnya. Kalau profesor lalu harus nunggu petunjuk, itu namanya bukan profesor. Kepala sekolah itu juga dipilih yang terbaik, karena itu harus kreatif. Mas. Karena itu terus terang saya soal kurikulum, saya tidak mau ngikuti Departemen Agama. Saya membuat kurikulum sendiri. Di hukum saya bersedia, sebab kalau saya menggunakan kurikulum Departemen Agama, nyatanya ya tidak maju-maju kayak begitu. Harus berbeda menurut kemampuan saya. Itu kalau saya begitu. Nah, karena itulah setelah dari apa yang saya buat ternyata ada hasilnya. Kampus saya yang dulu hanya dikenal di Kota Malang, mahasiswanya hanya di sekitar Jawa Timur, saya punya mahasiswa dari 32 negara. Saya punya mahasiswa dari Rusia itu 29, dari Filipina, dari Aljazair, dari Maroko, dari Sudan, bahkan juga dari China. Saya dari 32 negara. Itu adalah hasil daripada kreativitas yang saya lakukan. Saya tidak mau. Saya lebih baik berhenti daripada disuruh melaksanakan kurikulum yang tidak masuk akal itu gitu ya. Yang hasilnya di mana-mana malah pembodohan itu kan. Ya, saya seperti itu pandangan saya. Lalu kemudian Pak Soleh, kita harus berjuang. Iya, sampai mati Pak Soleh itu kita harus berjuang. Karena itu walaupun usia Setuju, saya Bro. sudah Setuju, tujuh Bro. puluh tahun, saya masih menjadi pembina Unisma, Universitas Islam Malang miliknya NU yang terbesar itu. Walaupun dulu saya bersama Pak Muhammad Kirzin, saya pernah menjadi rektor satu, menjadi dekan, wakil dekan itu 20 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di Universitas Muhammadiyah Malang 20 tahun. Tapi setelah itu saya ditunjuk menjadi pembina Unisma, perguruan tinggi milik NU. Dulu saya pengurus NU, tapi saya kemudian juga ditunjuk menjadi wakil Rois Surya NU Jawa Timur. Saya ditunjuk menjadi ketua Yayasan Pesantren Tebu Ireng Jombang. Juga menjadi ketua Dewan Kurator Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Ya, jadi walaupun sudah pensiun masih ada pekerjaan. Begitu juga saya masih apa namanya diundang misalnya kajian-kajian Islam di Eropa, eh, juga di negara-negara di Asia ini sampai di Jepang, lalu di Amerika, sampai saya tahun sebelum COVID itu 2 kali saya ke Rusia, bahkan juga sampai ke Amerika Latin, sampai ke Australia, sampai New Zealand, Selandia Baru. Jadi masih tetap saja usaha-usaha apa namanya memenuhi permintaan-permintaan ini mungkin juga sampai saya tidak bisa bergerak lagi. Sekarang ini agak nganggur di rumah karena 4 bulan yang lalu kaki saya itu patah karena jatuh. Nah, ini agak istirahat sebentar, tapi nanti juga akan pergi lagi setelah itu. Setelah COVID kemarin saya sudah ketemu di apa itu sudah ke Perancis, lalu kemudian juga sudah ketemu Anwar Ibrahim, nah, lalu kemudian juga yang lain ke Melbourne dan seterusnya. Jadi saya setuju sekali Pak Soleh, kita memang harus berjuang menegakkan Islam ini. Lalu penting Pak Zahmeroni, saya senang sekali. Memang begitu. Jadi umat manusia itu sebenarnya selalu menemui kerusakan-kerusakan sebetulnya. Apa penyimpangan-penyimpangan, apa namanya, hal-hal yang menyedihkan itu selalu terjadi dari zaman ke zaman. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan yang parah, eh, Allah lalu menurunkan para utusannya. Karena itu utusan Allah itu begitu banyak. Yang kita kenal itu hanya 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya ada 124.313. 124.000 itulah para nabinya, lalu rasulnya itu ada 313, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25. Itu semua diturunkan ini adalah untuk memperbaiki umat manusia yang lagi sedang rusak. Nah, sekarang ini sebenarnya kita kita ditinggal oleh Rasulullah itu sudah 15 abad, sekitar 15 abad. Dulu ketika masyarakat ditinggal oleh Isa, 5 abad saja sudah rusak, lalu kemudian
Kalau datangkanlah Muhammad. Lah Muhammad ini tidak hanya 5 abad, sudah 15 abad. Karena itu sebetulnya ini sudah akhir-akhir zaman. Islam masih ada begini aja sudah untung. Lalu pertanyaannya gimana kalau sekarang ini kita sedih melihat masyarakat di berbagai belahan dunia yang dipenuhi oleh apa namanya perselisihan, konflik, perang, bunuh membunuh. Ini lalu kemudian apa itu kira-kira yang harusnya kita cari. Maka menurut saya belajar dari sebelum Nabi Muhammad yang sekian banyak para nabi para rasul, kita cukup kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan tarok tufikum amra ini intamasak tumbihima lantadillu abada. Kitab Allah wa sunata rasulihi. Menurut saya kembali ke ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang hilang sekarang ini. Kenapa masyarakat menjadi seperti ini? Jangan-jangan apa yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib itu sekarang sudah terjadi. Ali bin Abi Thalib tentu saja dari Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama, Al-Quran itu tinggal tulisan. Tempat ibadah masjid semakin banyak dan bagus-bagus. Yang keempat, di mana-mana terjadi fitnah dan sumber fitnah itu ternyata justru berasal daripada ulamanya. Jangan-jangan saat ini adalah keadaan yang disinyalisasi oleh si Ali bin Abi Thalib ini. Karena itulah maka mencari sumber hakikat daripada Al-Quran dan Sunnah itu sebetulnya apa? Yang susah, yang rusak sekarang ini adalah akhlak, moral. Jangan-jangan kita tidak kenal lagi tempat pembinaan akhlak. Tempat pembinaan akhlak itu jangan-jangan sudah hilang. Kita 5 kali sehari semalam disuruh untuk menghadap satu tempat, satu titik, ialah Baitullah. Tapi lalu kemudian kita mungkin tubuh kita menghadap ke sana. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, lalu ingatan kita kemana-mana. Berarti kita tidak berada di tempat pembinaan itu. Ialah di Baitullah. Yang Baitullah itu banyak nama. Bendanya satu namanya banyak. Mulai dari dinamakan Ars. Orang mencari Ars. Ars itu di mana? Ars itu sebetulnya kata lain daripada Baitullah. Disitulah Baitul Makmur. Disitulah Baitul Rahman. Baitul Rahim. Baitul Atik. Disitulah sebetulnya Baitullah. Hati kita setiap 5 kali sehari semalam harus mengingat berada di tempat itu. Tapi seringkali kita menghadap ke situ, tetapi ingatan kita kemana-mana. Seolah-olah kita di rumah, tapi pikiran kita berkelana kemana-mana. Inilah sesungguhnya kita tidak berada di tempat pembinaan ruhani. Tempat pembinaan ruhani itu adalah di tempat itu. Betapa pentingnya tempat rohani itu, sampai seluruh kitab suci menyebut namanya. Misalnya Taurat menyebutnya dengan jantung alam. Zabur menyebutnya pusat dunia. Injil menyebutnya sumbu alam. Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Betapa pentingnya tempat ini. Bahkan karena pentingnya pula, kita sebelum meninggal minimal 1 kali bagi orang yang mampu untuk datang ke tempat itu. Berziarah ke tempat itu. Apakah lewat haji atau lewat umroh. Jangan-jangan tempat pembinaan ruhani ini terlupakan oleh umat Islam. Sehingga lalu kemudian umat Islam itu tidak ada di rumah. Padahal orang itu menjadi baik itu kalau ada di rumah. Orang yang kalau tidak, orang kalau pergi dari rumah tanpa pamit disebut minggat. Orang kalau pergi dari rumah, tidak ada di rumah disebut gelandangan, disebut bambung, disebut liar itu karena tidak terikat dengan rumah. Padahal apa saja yang disebut liar itu mesti jelek. Ialah babi liar misalnya, anjing liar, kucing liar, rumput liar saja itu dilihat itu tidak bagus. Apalagi manusia liar. Jangan-jangan kita ini sebetulnya secara fisik kita ini ada di rumah, rumahnya masing-masing. Tetapi secara ruhani kita itu seharusnya ada di rumah 5 kali sehari semalam di rumah itu ialah di Baitullah. Tapi kita sulit sekali saat dalam sholat pun kita pergi kemana-mana. Akhirnya secara jasmani kita tidak liar, tapi secara ruhani kita liar. Dan orang liar biasanya sulit diberitahu, sulit diajak kepada kebaikan, sulit diajak kepada hal yang bersifat hikmah. Saya kira kok seperti itu. Ini kalau diceritakan menjadi panjang. Terima kasih Pak Mir Alam. Saya selalu bertemu beliau dalam seminar-seminar.
Semangatnya luar biasa beliau itu ingin Iya, Masya Allah. mengimplementasikan Al-Quran. Begitu juga saya senang sekali sama Prof. Muhammad Kirzin yang selalu ahli Quran ini. Maka selalu saya sindir beliau itu saya ajak, ayolah kita ini merasa malu kalau punya mahasiswa di UIN lalu tidak bisa baca Quran, tidak bisa memahami Quran. Tapi saya kadang suatu saat saya gelo banget tatkala beliau mengatakan lebih baik mahasiswa saya tidak ngerti Quran daripada negara saya seperti ini. Dan negara kita seperti ini karena jauh dari Quran itu yang menurut saya Prof. Mir Alam ini yang saya setujui. Nah karena itu ini sekedar koreksi Prof. Muhammad Kirsin, saya senang sekali. Saya kira saya diajak sini ya karena Prof. Kirsin ini saya kira beliau itu seringkali saya kritik tapi juga tidak pernah marah itu kan. Saya senang sekali. Mudah-mudahan kita berjuang untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan mudah-mudahan pada saatnya kita juga kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad, menjadi Amin. orang Islam yang bagus. Mudah-mudahan kita selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Mohon Amin. maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.